Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, para mustami' YSNH channel dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada waktu yang agak lama. Setelah lama kami tidak membroadcast video channel ini. Baik, kita langsung aja. Kali ini kita akan membahas tentang analisa Pilpres 2024. Insyaallah kami akan mencoba ke Google dulu. Keywordnya adalah analisa kemenangan Pilpres 2024. Baik, ini kita dapatkan di laman cnnindonesia.com. Pilpres 2024 Cawapres jadi kunci pertarungan suara di Jawa. Baik, hasil survei peta kekuatan Ganjar, Prabowo dan Anies. Detik.com, Merdeka.com, Koalisi Besar demi memastikan Pilpres 2024 menang 1. Baiklah, ini banyak sekali yang menganalisa berbagai lembaga survei ya. Coba di sini. Analisa Pilpres 2024. Nah, ini dia. CNBC Indonesia.com. Ini skala survei Indonesia.com. Ada pengamat yang memprediksi jika Pilpres 2024
jadi 2 putaran karena kontestannya ada 3 dari putra terbaik bangsa. Jadi rata-rata para pengamat politik di negeri ini memprediksi Pilpres menjadi 2 putaran. Baik, kami akan mencoba ke analisa kitab klasik. Kitab ini bernama Abu Ma'syar Al-Falaki oleh Syekh Abu Hayyullah Al-Marzuki, cetakan kitab Darus Saqofah Al-Islamiyah Beirut. Nah, ini sudah lama sekali. Baik, dari di sini saya mencoba merujuk daripada halaman 7. Di sini dikatakan faslun fi hisabil ghalib wal maghlub, di pasal dalam menghitung kalah dan menang. Jadi kita akan menghitung kalah dan menang dalam Pilpres 2024. Dalam prediksi, beberapa pengamat mengatakan 2 putaran, dan kami menganalisa melalui kitab klasik hanya 1 putaran saja. Dikatakan di kitab ini adalah idza aradtu an ta'rif dzalik fahsib. Ketika hendak mengetahui terkait daripada kalah dan menang, hitungan kalah dan menang, fasib ismun kulawahida nuhuma. Jadi maka hitunglah nama dari setiap satu daripada 2 nama, lahaddatihi, pada batasan atau kaidah yang sudah ditetapkan dalam kitab ini. Iskotu tis'ah dan gugurkanlah 9 angka dengan 9. Jadi digugurkan atau dibagi dengan 9, maka sisanya itu adalah angka daripada kontestan dari orang yang akan ditarungkan. Yang bagi dan perlu diketahui Allah tasqitul alif tanya, jadi membuang alif yang kedua, mimithli Ibrahim wa Ismail, dari seumpama nama Ibrahim atau nama Ismail. Atas ketua Allah mimithli Hasan, dan juga membuang huruf lam dari seumpama nama Al Hasan wal Husain dan nama Al Husain, hatta yakunul ism, sehingga adanya nama itu qaiman bidzatih. Jadi nama itu berdiri dengan namanya sendiri, dengan zatnya sendiri, min ghairi ziyadati wala naqsin, tanpa ada tambahan dan tanpa dikurang. In kana lirijali ismani, ketika ada nama laki-laki yang ditarungkan itu 2 nama, fasib lahu bil ismil masyhur bih, maka hitunglah namanya yang nama paling masyhur indanas, di kalangan orang-orang setempat. Demikian. Nah, jadi kaidahnya adalah seperti itu. Kami sengaja tidak merujuk semua, tapi kami sudah mentranslate di sini bagaimana kaidah untuk mengetahui kalah dan menang dari suatu pertarungan. Di sini saya sudah mendapatkan nama-nama daripada kontestan Pilpres 2024. Yang kita kenal sekarang adalah yang pertama Anies Rashid Baswedan, yang keduanya Ganjar Pranowo, kemudian yang ketiganya Prabowo Subianto. Ini mohon maaf, nama-nama tersebut sesuai abjad ya. Abjad urutan menurut urutan abjad. Lalu
Lalu kemudian di sini kami sudah menganalisa untuk nama kontestan yang pertama adalah Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan itu dikenal dengan nama Anies, jadi Anies saja kami hitung. Lalu kemudian yang kedua, kontestan kedua adalah Ganjar Pranowo, maka dipanggil dengan panggilan Ganjar, orang mengenal dengan nama Ganjar. Lalu kemudian yang ketiganya adalah Prabowo Subianto dan orang mengenal dengan nama Prabowo. Di kami nulis dengan nama-nama yang masyhur yang diketahui oleh masyarakat Indonesia yang akan memilih. Demikian. Lalu kemudian kami mendapatkan di sini adalah jumlah kabirnya adalah 111 untuk Anies, dan kemudian untuk Ganjar 353, lalu untuk Prabowo adalah 308. Kemudian semuanya dibagi 9. Hasilnya adalah untuk Anies 3, sisanya kemudian sisa dari Ganjar Pranowo 2, kemudian Prabowo Subianto adalah 2. Jadi hasil daripada penghitungan jumlah kabir dari nama Anies memiliki sisa 3, sementara nama Ganjar memiliki sisa 2 dan Prabowo memiliki sisa 2. Artinya apa? Artinya adalah di sini hasilnya Anies melawan Ganjar, maka Anieslah yang golib. Golib itu adalah yang menang. Yang kedua, Anies melawan Prabowo, maka Anieslah yang menang. Kemudian Ganjar melawan Prabowo, mohon maaf ini belum saya alat ya. Kita lihat dulu tabel menang dan kalahnya. Di sini 2 melawan 2. 2 melawan 2, matlub artinya yang didatangi yang menang. Artinya yang didatangi yang menang di sini berarti yang menantang. Ini yang menentang yang menang, karena Ganjar dan Prabowo sama-sama 2 bilangannya. Jadi kesimpulan daripada yang memenangi kontestasi politik untuk 2024 adalah Anies. Demikian hasil analisa daripada kitab klasik. Baik, akan kami uraikan bagaimana cara menghitungnya daripada Anies, Ganjar, dan Prabowo. Selanjutnya akan saya ilustrasikan atau saya simulasikan. Anies itu nama adalah alif, kemudian nun, kemudian sin. Berarti beliau mendapatkan, ini bilangan abjadnya, alif 1 kita hitung, ini alif 1 ditambah kemudian nun ya, nun di sini adalah 50 tambah 50, kemudian innya di sini 60 tambah 60, jadi jumlah 111. Kita lihat yang sudah kami siapkan tadi. Baik, sebaiknya mohon maaf, sebaiknya saya ganti baru ya. Tambah
Baru alif nun sin. Alif tadi 1 ditambah nun 50 ditambah sin 60 artinya 111. Baik. Arti ini 111. Itu. Lalu kemudian yang keduanya adalah ganjar ya. Ganjar itu seperti ini. Karena huruf G itu ditranslate menjadi qaf gitu. Jadi qaf, nun, jim, ro. Kita jumlahkan. Qaf itu 100. Baik, kita mulai dari awal. 100 ditambah nun 50 tambah jim 3 tambah ro 200 menjadi 353. Ini menjadi 353. Baik, lalu kemudian Prabowo. Qaf, ro, fa, dan waw. Ini kita menghitung jumlah kabir dulu ya, jumlah kabir dulu sehingga mendapatkan angka sisa dari yang hendak ingin kita bagi secara kaidah perhitungan kalah menang dan kalah. Qaf itu 100 ditambah ro 200 ditambah ba 2 ditambah waw 6 menjadi 308. Baik, 308. Jadi Prabowo jumlah kabirnya adalah 308. Kemudian yang 111 itu jumlah kabir sudah kita dapatkan, dikatakan dalam kitabnya di sini Faisqotuhu tis'atan. Jadi digugurkan 99, artinya dibagi 9 ya. Jadi 111 dibagi 9. Ini untuk nama Anis dulu ya, kita cari sisa. 111 dibagi 9. Maka kita dapatkan angka 12,33. Artinya 12 dikali 9 108. 111 dikurang 108 menjadi jadi 3 ya. Di sini sisanya adalah 3. Jadi Anis mendapatkan sisa 3 dari pembagian angka 9 secara kaidah daripada perhitungan kalah dan menang. Lalu kemudian untuk nama Ganjar 353 dibagi 9 menjadi 39,22. Berarti dia memiliki angka 2 sisanya. Ya, beliau memiliki angka 2 sisanya. Lalu kemudian Prabowo. Oh, ini sebentar. Maaf, ini bagi dulu 9. Maaf. Dibagi dulu 9 lalu sama dengan 2. Ups.
Ini untuk nama Ganjar memiliki sisa angka 2. Lalu kemudian nama Prabowo 308 dibagi 9. 308 dibagi 9, sisanya 2. Baik, kita sudah memiliki angka dari ketiga calon kontestan. Pilpres Bapak Anies 3, sisanya Bapak Ganjar 2, kemudian Bapak Prabowo 2, artinya 2. Untuk Bapak Prabowo sisanya angkanya 2, untuk Bapak Ganjar sisanya, kemudian Bapak Anies 3. Lalu kita kembali ke tabel. Jadi di sini tabel kalah menang adalah sebentar. Ini baik, kita akan sudah paham ya, Pak Prabowo sama Pak Ganjar sama-sama 2. Jadi kita kenapa kami menganalisa bahwa ini satu putaran, karena ini angka ini sama, angka Bapak Prabowo dan angka daripada Ganjar, Bapak Ganjar. Artinya Bapak Anies ini harus melawan pada Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo untuk untuk angka-angka daripada sisanya. Artinya 3 melawan 2, karena 2 nanti melawan 2 tersendiri. Nanti saya akan bahas selanjutnya ke depan. Baik, berarti 3 melawan 3. Di sini dikatakan 3. Oh, mohon maaf, 3 melawan 2. 3 Bapak Anies, kemudian 2 Bapak Prabowo atau Bapak Ganjar. Ini 2. Ini 2. Angka disinilah angka yang menangnya adalah angka 3. Ini angka 3. Nah, ini dia. 2 melawan 3. Dan yang menang adalah Bapak angka 3. Sementara Bapak angka 3 adalah Bapak Anies Baswedan. Itulah analisa kenapa kami menganggap dengan analisa ini bahwa ini adalah merupakan satu putaran dan yang memenangkannya adalah Bapak Anies Baswedan. Mengenai Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar, itu akan jika ditarungkan 2 melawan 2, artinya 2 melawan 2. Nah, ini yang menang adalah matlub, adalah yang dikalahkan. Jadi yang menang itu adalah yang dicari, atau yang menang adalah yang terakhir dicalonkan. Dalam hal ini kita ketahui bahwa yang mencalonkan itu yang pertama Bapak Ganjar, kemudian Bapak Prabowo. Artinya Bapak Prabowo yang menang atas Bapak Ganjar. Jadi nanti hasil daripada angka yang akan diperolehnya adalah yang pertama Bapak Anies, yang kedua Bapak Prabowo, yang ketiga Bapak Ganjar Pranowo. Demikian. Jadi seperti itulah gambaran untuk hasil perhitungan kemenangan daripada kontestasi Pilpres pada tahun 2024. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah mampu, siapa yang paling mampu di antara mereka bertiga dalam mengelola negara ini? Menurut analisa kitab klasik, maka di sini dikatakan kita sudah mendapatkan angka tadi bahwa Bapak Anies itu memiliki 3.
jumlah kabirnya 111, kemudian sisanya adalah 3. Jadi artinya beliau mendapatkan angka 3. Kemudian Indonesia kami hitung itu memiliki angka 2. Jadi artinya Pak Anies mampu mengatasi. Sementara Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar karena sama-sama angkanya 2, Indonesia 2, Bapak Ganjar 2, itu artinya yang mampu adalah yang dicari. Artinya ketika Indonesia memang sedang mencari, Indonesia kan dalam bukan mencari tapi dicari. Jadi artinya beliau berdua ini secara analisa tidak mampu untuk mengelola negara ini karena angka yang dimiliki oleh beliau berdua adalah angka 2. Sementara sudah kita ketahui tadi daripada hasil tabel di sini bahwa ketika 2 bertemu 2, maka yang menang adalah yang dicari, bukan yang mencari. Kalau yang dicarinya adalah Indonesia, maka Indonesia yang menang atas Prabowo. Kalau yang dicarinya adalah Indonesia, maka yang menang adalah Indonesia atas Bapak Ganjar, karena masing-masing dari kedua nama tersebut memiliki angka sisa 2 dari pembagian angka jumlah kabir. Demikianlah hasil analisa daripada kitab Abi Ma'syar Al-Falaki. Mohon maaf, ini hanya sekedar analisa, adapun hasil akhir dari sebuah peristiwa dan ketentuan semua merupakan ketentuan kehendak daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini kami mengatakan bahwa wallahu a'lam bishawab, ya, ini hanya berdasarkan analisa semata. Jadi untuk menganalisa mungkin boleh-boleh saja, selama itu tidak diyakini bahwa itu adalah suatu kepastian. Bagaimana kita menganalisa cuaca, menganalisa fenomena dan lain sebagainya. Jadi demikian penjelasan kami terkait dalam pilpres, kontestasi, kemenangan, siapa yang memenangkan. Simpulannya adalah pertama, yang memenangkan hasil analisa dari kitab ini adalah yang memenangkan itu Bapak Anies Baswedan dan yang mampu dan sanggup mengelola. Yang kedua adalah hanya satu putaran di pilpres ini. Kemudian yang ketiga, hasil analisa yang ketiga adalah hasil perolehan angka. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan, kemudian yang kedua adalah Bapak Prabowo Subianto, yang ketiganya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah, itu semata-mata kebodohan dari kami, dan jika ada sesuatu yang benar itu semata-mata dari Allah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.